Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara belajar untuk menghadapi ujian pretest PPG dalam jabatan di tahun 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data BD Official. Kali ini BD Official akan memberikan informasi berikut penjelasan mengenai trik and tips bagaimana mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan di tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya, di layar ini saya tunjukkan satu kisi-kisi untuk mata pelajaran atau program studi PPG, yaitu biologi. Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya untuk pretest PPG itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama ini mengenai CPBS tentang sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa. Samapta disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian. Nah, untuk kisi-kisi sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini masing-masing daripada program studi ini silahkan dibuka ya, karena memang ada perbedaan kisi-kisinya yang disajikan pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, dari kisi-kisi ini, seyogyanya Bapak Ibu silahkan diuraikan. Ya, karena memang menurut informasi yang saya peroleh di pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini masih menggunakan kisi-kisi di tahun 2022 ya. Silahkan nanti Bapak Ibu ketika saya ada kekeliruan informasi bisa disampaikan ke kolom komentar, karena sejauh ini informasi yang saya peroleh seperti itu, sehingga kiblat kita belajar itu berdasarkan kisi-kisi yang ada ya. Maksudnya kisi-kisi yang ada itu harapan daripada di kisi-kisi itu apa, sehingga dari apa yang kita pelajari di kisi-kisi Bapak Ibu tahu mau mencari sumber belajarnya dari mana ya. Bapak Ibu kan sudah sadar bahwasanya sekarang sumber belajar itu beragam, dari YouTube, dari Google, dari TikTok, itu juga banyak membahas tentang soal pretest PPG dalam jabatan itu sendiri. Nah, di sini akan saya bidik satu contoh soal untuk pedagogi ya, kemampuan dalam mengelola kelas atau berkaitan dengan kemampuan membelajarkan konsep. Nah, di sini tentang teori perkembangan peserta didik menurut Piaget ya. Di sini nanti di poin ke-22 harapan daripada kisi-kisi yang disampaikan bahwasannya mampu merumuskan atau bisa memahami perkembangan pada anak peserta, dapat menentukan tingkat perkembangan pada peserta didik menurut Piaget ya, perkembangan kognitif menurut Piaget atau tulisannya Piaget. Nah, dari soal seperti ini, maka Bapak Ibu silahkan cari saja di YouTube. Apa sih teori contoh soal PPG dalam jabatan untuk pedagogi. Nah, nanti cari saja yang membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Ya, kalau Bapak Ibu kulik bahwasanya teori perkembangan menurut Piaget kan ada 4, ada sensor motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, itu masing-masing daripada konsep teori perkembangan Piaget itu Bapak Ibu harapannya tahu, sehingga nanti ketika ada wacana di soal Bapak Ibu bisa memahami. Sebagai gambaran ini saya carikan satu channel YouTube ya, yang menurut saya memang ini bagus. Channel YouTube-nya Pak Syariful Banun. Ini kebetulan untuk program studi biologi ya Bapak Ibu. Ini ada satu contoh soal tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu, perkembangan anak
dengan ciri berpikir secara logis dan probabilitas, deduktif dan induktif, serta dapat membuat hipotesis. Hal ini sejalan dengan teori Piaget bahwa pada usia tersebut kemampuan berpikir berada pada. Nah, berarti kalau ada kasus seperti ini, ya, harapannya ketika Bapak Ibu nanti diminta menentukan tahap perkembangan kognitif peserta didik berdasarkan wacana, maka nanti paham maksudnya kalau optionnya seperti sensor motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak mempelajari tentang teori perkembangan itu, maka akan bingung di option B. Sedangkan option B ini pasti salah. Karena teori perkembangan menurut Piaget itu hanya ada 4. Opsi A, B, C, dan D. Namun, dikembalikan lagi, mana yang paling tepat? Ya, Bapak Ibu, mana yang paling tepat berdasarkan kasusnya. Jadi, dari kisi-kisi ini silakan Bapak Ibu kembangkan. Ya, kisi-kisi ini saya contohkan di poin ke-22 tentang teori perkembangan menurut Piaget. Ini coba saya geser ke belakang. Nah, di belakang ini mengenai gaya belajar. Ya, di sini kan benar kan? Gaya belajar ada auditory, visual, dan kinestetik atau bisa disingkat FAK. Visual, auditory, dan kinestetik. Kuncinya di mana? Kalau auditory, anak itu lebih cenderung bisa memahami konsep. Kalau mendengarkan, visual itu melihat, kinestetik itu harus melakukan. Gitu. Nah, nanti kasus soalnya seperti ini, semisal Bapak Ibu. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswinya memiliki gaya belajar kinestetik, badannya atau body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah, ingat yang namanya kinestetik tadi berarti apa? Bergerak ya, melakukan sesuatu. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Artinya di sini ada aktivitas gerak, kinestetik. Nah, soal-soal seperti ini tentunya Bapak Ibu bisa mencari di YouTube atau di Google yang memang mengarah ke gaya belajar. Ini hanya saya contohkan saja satu channel YouTube. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa buka lagi di Miss Yura dan sebagainya. Itu juga akan dibahas tentang teori-teori pedagogi, ya. Dan saya ingatkan kembali, di laman PPG Kemdikbud itu sudah disediakan kisi-kisi setiap mata pelajaran ya. Jadi jangan melihat kisi-kisi orang lain atau prodi lain, maka lihatlah kisi-kisimu. Semisal ada kesamaan bunyi daripada kisi-kisi, ya silahkan boleh melihat soal di bidang lain. Tapi yang paling utama dan paling pertama ialah lihat dulu kisi-kisi Bapak Ibu, baru dicari sumber belajarnya dari YouTube atau dari Google atau dari TikTok, ya berdasarkan kisi-kisi, biar tidak terlalu jauh perbedaan. Ya, ini saya contohkan saja Bapak Ibu. Ini teori perkembangan Piaget, terus ini juga dibahas tentang teori perkembangan moral menurut Kohlberg, ya. Ini ada juga kan di sini Bapak Ibu, teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Ini contohnya seperti apa soal? Gini. Ya, teori moral kan ada prakonvensional, konvensional, sama postkonvensional. Kalau Bapak Ibu tidak tahu itu, kemungkinan besar akan memilih interkonvensional sama inter. Itu pasti salah. Maka option yang akan Bapak Ibu pilih A, B, atau C. Tapi disesuaikan lagi. Sesuaikan daripada kasusnya. Nah, dari sini Bapak Ibu paham ya maksud daripada video saya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, cek dulu kisi-kisi. Setelah dicek kisi-kisi, searching di Google, di YouTube, atau Bapak Ibu punya sumber belajar lain, kawinkan, seragamkan dengan kisi-kisi. Ya, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu bisa mengeksplor di video-video lain yang mungkin beda prodi tapi masih sesuai dengan kisi-kisi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih cara belajar untuk menghadapi pretest PPG dalam jabatan untuk tahun 2023.
Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.